Yohanes 1 nomor 2. Inilah anak domba. Loh, kaget kita kan? Karena kalau di Islam itu tak ada yang kayak gitu-gitu kepada Nabi kita, Nabi Isa. Yang datang mengajarkan Alkitab di tengah-tengah ahli kitab, di tengah-tengah orang Yahudi. Tidak ada itu disebutkan kemudian bahwa Nabi Isa, Nabi kita ini adalah anak hewan. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, di situ jelas dikatakan bahwa Yesus itu disembelih. Biasanya yang disembelih itu apa? Menurut kita nih, binatang. nah, binatang kan? Di situ ada kata tuo. Tuo itu artinya disembelih, dikorbankan, penyembelihan. Ini apa maksudnya? Kok anak orang kok disembelih? Dan itu juga tertulis di dalam Wahyu 5 nomor 6. Yesus di situ disebut apa? Anak hewan, anak domba juga. Anak domba. Anak domba. Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Zuma yang salah paham tentang sejarah dan juga Nora Aritonang yang terus menghina Tuhan orang Kristen. Seperti apa pernyataannya, coba simak video berikut ini. Yang saya tanya kata Allah. Kata Allah kalian ambil dari mana? Kata Allah ambil dari mana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kata Allah di dalam bahasa aslinya apa? Kata Allah dalam bahasa aslinya apa? Hei, dalam bahasa aslinya bersama-sama dengan apa dalam bahasa Yunaninya? Bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan apa? Theos? Bersama-sama dengan Allah. Theos. Allah. Theos. Allah. Theos. Ayah hadapan. Theos. Elohim dalam bahasa Indonesianya apa? Elohim bahasa Indonesianya apa? Elohim bahasa Indonesianya apa? Si Kipli harusnya tahu bahwa kata Allah dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab ilah atau Allah. Allah dalam bahasa Yunani Theos, dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa Inggris God. Kipli harusnya tahu, kekristenan sebelum Islam muncul, telah menggunakan kata Allah lebih dahulu. Jadi kata Allah bukan milik eksklusif Islam. Ada salah satu sumber sejarah paling signifikan tentang kekristenan di Najran adalah tulisan Simeon dari Bet Arsam, seorang sejarawan Kristen dari Mesopotamia. Ia memberikan catatan terperinci tentang penganiayaan umat Kristen Najran oleh Raja Himyar, Dunuwas, yang memerintah pada awal abad ke-6. Simeon dari Bet Arsam menulis tentang penyiksaan dan pembantaian umat Kristen di Najran, yang dikenal sebagai martir Najran. Salah satu versi terjemahan yang penting adalah oleh Amobek dalam The Book of the Himyarites, 1924 yang menyajikan catatan historis tentang periode ini. Kekristenan Najran juga tercatat dalam beberapa sumber Muslim awal, yang menggambarkan hubungan komunitas ini dengan Muhammad. Salah satu dokumen penting dalam tradisi Islam yang menyebut komunitas Kristen Najran adalah Piagam Najran. Ini adalah perjanjian yang dikatakan telah dibuat oleh Muhammad dengan komunitas Kristen Najran pada tahun 631 Masehi. Piagam ini memberi kebebasan beragama kepada umat Kristen Najran dengan syarat mereka membayar jizyah atau pajak. Piagam ini disebutkan dalam sejumlah sumber Muslim awal, seperti karya Ibnu Ishaq penulis biografi Nabi Muhammad dan Ibnu Hisham. Sarjana Al-Quran Anglican Weird, dalam karyanya tentang interaksi antara agama Yahudi, Kristen, dan Islam di Arab, juga menegaskan bahwa kata Allah sudah digunakan oleh komunitas-komunitas Kristen Arab sebelum era Islam. Jadi, jelas bahwa kekristenan Arab sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam. Jika si Kipli mengklaim Kristen mengambil istilah Islam, Kipli keliru dan tidak paham sejarah. Coba kita lanjutkan lagi diskusinya bersama Nora Aritonang, wanita ini jelas menghina Tuhan Yesus. Begini dia menggiring opini bahwa Yesus itu binatang. Coba simak videonya. Abangku. Ya, Abang Faisal, saya sini ya. Ini yang saya diskusikan ya sebentar. Boleh, Kak? Oke. Iya, ini. Nah, ini saya baca Yohanes 1 nomor 29, perikopnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Yang saya tidak terima di sini, kenapa saya
selalu ambil tema ini ya Bangku. Nih, lihatlah anak domba Allah. Ini merujuk kepada siapa? Melihat Yesus. Yesus melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini yang saya nggak terima. Kenapa saya nggak terima, Bang? Allah Ada di kata sini mempunyai anak binatang. Nah, itu dia tuh. Harusnya apa dewa Allah di situ? Theos kan? Theos, harusnya lihat anak domba Theos. Udah nggak masalah sama saya, Bang. Masih mau aku datang Jadi saya besok. tanya dulu sama Abang. Seandainya ini kiasan atau perumpamaan, pantas nggak seandainya ini ya, Yesus yang mereka jadikan Tuhan dikatakan binatang domba, Bang? Saya pengen tahu, saya kalau tanya anak saya yang umur 5 tahun, domba itu binatang apa manusia, nak? Pasti dia jawab binatang, Bang. Di mana? Tapi nggak apa-apa, silakan lapor. Saya pengen lihat apakah Theos di sini, apakah Theos ini mempunyai anak binatang? Boleh? Itu? Karena ini Boleh. anak domba Theos. Nah, Boleh kenapa dong. harus ada kata Allah Karena di bilang, situ? lihatlah anak domba Theos. Kenapa harus ada kata Allah di Saya situ? minta. Nah ini, saya nggak terima, Bang. Allah itu nama sesembahan umat muslim. Kita tanya pun sama orang gila. Orang gila, Allah itu siapa? Tuhan saya kalau dia muslim. Begitu Bang Faisal. Ya, Bang Sementara Faisal, mereka kalau tidak mau- menyembah Allah. Pernyataan seperti ini jelas sengaja untuk menistakan kekristenan dan hal ini juga menunjukkan kesalahpahaman yang sangat mendasar tentang istilah teologis dalam Alkitab. Dalam Alkitab, istilah anak domba Allah tidak berarti bahwa Allah memiliki anak binatang secara harfiah. Sebaliknya, istilah ini memiliki makna simbolis yang sangat penting dalam konteks iman Kristen. Karena ini penting, maka tidak boleh Nora Aritonang berkata demikian. Istilah anak domba Allah mengacu pada Yesus Kristus. Kristus disebut anak domba Allah karena ia adalah pengorbanan yang sempurna untuk dosa manusia, seperti domba yang dikorbankan dalam sistem penebusan dosa Yahudi. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini merujuk pada peran Yesus sebagai Mesias yang datang untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia, bukan sebagai anak binatang. Simbol domba di sini juga diambil dari tradisi Yahudi di mana domba sering digunakan sebagai korban dalam ritual keagamaan, terutama pada perayaan Paskah Yahudi, yang dihubungkan dengan pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Yesus dilihat sebagai penggenapan dari simbol domba ini, yaitu korban yang membawa keselamatan. Jadi, pernyataan bahwa istilah ini berarti Allah punya anak binatang menunjukkan penghinaan terhadap konteks Alkitab dan simbolisme yang digunakan di dalamnya. Semoga mereka ini segera bertobat atau sebaiknya mereka berhenti menghina kekristenan. Itu saja dulu tanggapan dari saya. Salam murid Kristus.